Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke pantai yang berikutnya. Ternyata pantai yang tadi sangat tidak bagus karena kotor, banyak sampah, payah, terus bau amis banget. Nah ini banyak hotel-hotel ya, restoran. Kalau kita jalan lagi ya terus ya. Yuk. Ini Hotel Karangsari, banyak hotel-hotel ya di sini. Hotel Ina itu boleh nggak ya kalau nggak nginep? Nih Geopark lurus terus. Wah ini pantai apa nih? Nggak tahu dah. Oh, wah pantai apa ya? Citepus atau apa ini? Wih banyak yang jualan cireng, kelapa muda. Oh pantainya kotor sekali teman-teman. Coklat, banyak sampah, sayang sekali. Wah mau foto di sini tapi banyak begini ya. Wah kotor teman-teman. Ya sudah, memang kurang bagus Pelabuhan Ratu itu. Ini gue pertama kali sih kemari teman-teman, jadi nggak tahu ternyata kayak gini Pelabuhan Ratu. Mungkin kalau kita nginep di resort-resort yang bagus sih mungkin enak ya, cuman kalau mau main di pantainya kayaknya kurang oke deh kalau menurut gue. Masih lebih mendingan Anyer, malah lebih bersih kayaknya. Padahal ini pantai selatan harusnya bersih ya, tapi mungkin lagi musimnya kali ya, kita nggak tahu juga ya. Ini kan mungkin musim hujan atau apa, nggak tahu juga deh. Iya. Ini banyak yang jualan layangan nih teman-teman, panjang-panjang ekornya. Di pantai emang enaknya main layangan ya, seru. Ini teman-teman Hotel Grand Ina nih, Samudra yang ada, yang terkenal ya dari zaman Soekarno, yang ada itu kamarnya Roro Kidul tuh. Iya, kamar 308. Ini hotel bintang 3 apa 4 gitu, bagus sih hotelnya. Kalau nggak nginep boleh nggak ya ke situ ya? Tapi tadi ditanyain ya. Ada kolam renangnya. Grand Ina Samudra. Yang bangun Soekarno itu. Itu seumuran dengan Hotel Indonesia yang di Bundaran HI itu. Dibangun Soekarno. Ih, banyak monyet di atas pohon tadi. Iya. Wow, ini jalannya enak mulus di sini teman-teman. Mana Citepus? Oke, berarti Citepus udah lewat ya? Ya tadi. Iya. Yang ada pada dagang-dagang gitu. Oh, nggak ada tulisannya ya di dalam kali. Itu ada Bukit Sagara. Itu bukan ya? Kayaknya itu deh. Aduh, bayar ya udah. Kita coba lihat ya teman-teman. Si Pak. Pantai? Oh, mau ke pantai Pak? Ya, 10. Iya. 10.000? Iya, Oh iya. 10.000. Bentar Pak. Ya teman-teman, kita udah masuk di Pantai Kumala ya. Jadi Pantai Kumala ini itu pantainya hotel. Ini tulisannya nih, ada hotel tuh. Hotel Kumala Samudra Indah. Jadi kalau mau masuknya aja cuman bayar mobil doang 10.000. Orangnya gratis. Ya udah kita lihat lah, cobalah. Seperti apa ya. Kayak tempatnya kayak tidak terawat begini. Ya sudah, kita lihat di sebelah kanan tuh kayak rumah hantu. Buset. Ya udah, kita nikmatin aja teman-teman. Ambil kita cari nanti tempat nongki apa di sini yang asik. Wah, Pantai Kumala katanya. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga ya di Pantai Cempaka Ratu nih. Dia adanya di Hotel Cempaka Ratu. Jadi tadi masuknya itu kita bayar nih 10.000 ya. Jadi orang nggak dihitung, cuman kendaraan aja, mobil. Kalau motor itu 5.000 ya. Seperti apa ya, kita lihat ya pantainya ya. Oh ya, sebelum kita lihat dulu nih ya bensinnya ya. Kita habisnya cuman habis 2 bar teman-teman. Kita lihat ya jarak yang sudah kita tempuh itu berapa, 141 ya kilometer dari Jakarta ya, dari rumah. Average-nya 4,2, berarti ya irit ya hitungannya 1:21 kurang lebih gitu.
Jadi bensin kita masih ada 4 bar, tadi berangkat 6, jadi cuma berkurang 2. Oke, kita langsung turun aja teman-teman, kita lihat pantainya seperti apa. Yuk turun teman-teman. Akhirnya selama 4 jam kita nyampe juga teman-teman. Seperti ini pantainya teman-teman. Apa ya? Tuh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita parkir di sini, sebelah baru ada mobil nih masuk nih. Ini mobilnya seperti ini. Aman semua ya perjalanan dari Jakarta tadi sekitar berarti 3 jam lah kurang lebih ya, bensin dihabiskan 2 bar aja. Tol habisnya 53.000 teman-teman. Waktunya 3 jam ya, agak lama memang. Nah di sebelah sini nih ada parkiran motor ya, motor-motor. Terus mobil gue taruh sini, sana pintu masuknya. Ini juga ada orang baru pada datang teman-teman. Nah ini pantainya, ini pantai punya hotel ya, tapi hotelnya udah tua banget nih, udah pada hancur-hancur tuh, bisa dilihat ya di sini hotelnya. Jadi kurang bagus, kurang terawat. Jadi dia jual pantainya aja teman-teman. Nah ini contohnya. Yuk kita explore yuk. Yuk kita coba lihat pantainya yuk. Tuh mobil kita taruh sana aja ya. Pantainya ombaknya gede banget teman-teman, ciri khas pantai selatan. Nah itu ada yang foto-foto tuh, cewek cowok gitu pacar-pacaran ya. Nah, kita coba lihat, ini ada warungnya jualan rujak seperti ini. Tadi kita masuknya dari atas sana ya, turun ke bawah. Nah kayak gini teman-teman. Ini ada jembatan kecil, ada foto-foto. Ini bagusnya nih ada adinya nih teman-teman, ada apa, ada pohon-pohon kelapanya, jadi cakep. Ada jembatan kecil gini. Itu ada kolam renang tuh, bekas dulunya mungkin ya, pas zaman masih jaya ya. Sekarang banyak yang udah pada tutup penginapannya. Coba kita lihat yuk, ini pantainya. Wih, asik juga pantainya nih, banyak batu-batu. Asik ya teman-teman, kayak gini pantainya. Tuh, tapi dia nggak ada pasir, adanya batu-batu koral gini. Batu-batu kecil gitu ya, bulat-bulat gitu. Nah kita coba turun yuk. Tuh, kayak gini pantainya. Jadi ada menimbulkan suara dia antar ombaknya itu kalau kena air gitu. Hati-hati ya turunnya. Batu-batunya gini tuh, pantainya tuh berbatu. Ya kotor sih, banyak sampah. Ini batunya gede-gede banget teman-teman. Tuh, ini dilarang berenang deh. Tuh, ada suaranya kerak gitu ya. Karena dia ada batu tuh. Unik ya suaranya. Beda dengan pantai berpasir. Tuh, pengunjung-pengunjung biasa pada foto-foto di situ. Lucu suaranya. Suara batu koral. Tuh, ada yang piknik di situ ya, anak-anak. Coba kita telusuri ke sana ya teman-teman, ada apa lagi? Ini namanya Pantai Cempaka ya teman-teman, bagi yang kalian nggak tahu. Pantainya hotel sebenarnya. Hotelnya tapi udah jelek. Mohon maaf ya, hotelnya kurang bagus, jadi dia jual pantainya aja kali ya. Coba kita jalan ke sana. Kayak gini. Wow. Jalanannya berbatu banget nih. Tuh ada batu besar banget itu. Suaranya. Dengar nggak tuh suaranya? Ngeri ya, krok gitu. Ombaknya. Ya seperti ini ya teman-teman pantainya. Lumayan. Buat bengong-bengong, liatin laut gini ya. Masuknya cuma 10.000 aja masuk. Orang nggak dihitung ya, cuman mobil atau motor aja. Tadi kalau motor 5.000, kalau mobil 10.000 teman-teman. Yuk. Ya kita mau enjoy suasana dulu sini, nikmatin, ambil video, habis itu baru kita cari tempat nongkrong atau sekalian makan ya teman-teman. Ya lumayan lah ya pantainya ya. Jadi kalian 3 jam untuk menuju ke sini.
Pelabuhan Ratu. Cakep. Kita coba lihat area sini yuk. Sini ada ini nih, bekas kolam renang ya teman-teman. Jadi ya dulunya mungkin ini penginapannya punya kolam renang, hotelnya nih, tapi udah bangkrut atau bagaimana gitu ya. Nah ini, ternyata kolam renangnya dalam ya, dalam dan besar. Tuh, ini mah minimal 2 meter ini, 2 meter lebih nih. Udah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman gini. Sayang sekali ya, ini kolam renangnya. Hotel apakah? Hotel ini kali ya, Cempaka atau apa ini? Tapi ini udah banyak yang pada rusak teman-teman. Tuh, waduh, mau hujan lagi di sebelah sana. Ada rumah-rumah apa tuh? Mungkin dulunya villa-villanya ya. Nih. Satu elf pada turun teman-teman. Rame deh. Nih. Di sini kita mau cari tempat nongkrong yang estetik teman-teman. Kayak kafe-kafe gitu yuk. Coba kita lihat dulu sini ada apa. Sebelah sana juga banyak pantai-pantai lain ya. Ini bekas saluran kolam renangnya. Seperti ini teman-teman. Pantainya. Ada cewek. Pantainya cakep. Ini ada yang makan-makan gini sambil bikin-bikin video tuh ya. Anak-anak muda, cewek-cewek ini. Nah, sini bagusnya tuh ada apa, lapangan rumput gini dan ada pohon-pohon kelapanya gini. Jadi cakep nih. Ya teman-teman, sekarang kita mau cari kafe ya. Jadi di depan sini tuh ada kafe. Jadi kita nggak usah bawa mobil lah. Kita jalan kaki aja karena jaraknya cuma 700 meter. Soalnya kalau bawa mobil itu ribet sih, kita harus keluarin mobil gitu ya. Terus nanti ribet lah parkir lagi, jadi kita cukup jalan kaki aja karena jaraknya nggak jauh. Nama kafenya Seruput atau apa gitu tadi namanya ya. Ini gue buat jaga-jaga, gue bawa nih tiket masuknya nih, karena nanti di depan sana tuh takutnya kita ditanyain lagi, dimintain lagi sama petugasnya gitu ya. Ini depan ini udah jalan rayanya nih, jalan besar ya. Kalau ke kiri tuh ke ini, ke apa, Ciletuh ya, Ciletuh ke kanan deng, Ciletuh ke kanan. Kalau kiri itu ke Puncak Habibie gitu ya. Nah ini udah mulai banyak yang datang lagi nih. Kenapa bisa banyak? Karena orang banyak yang tahunya dari TikTok teman-teman. Kumala Beach. Ini masih di Pelabuhan Ratu teman-teman. Cuman dinamakan Kumala karena ini ada hotelnya. Nah tapi ini kayaknya kayak gini-gini hotelnya ini, kayak bungalow gitu. Tapi udah pada jadi rumah tua gini teman-teman. Udah terbengkalai, nggak keurus. Ya jadi ini namanya tuh Pantai Kumala Samudra Indah ya. Jadi pantai ini tuh kenapa rame? Karena orang pada lihat dari TikTok. Jadi kalau kalian cari di TikTok tuh pasti pantai yang salah satunya yang keluar tuh ini. Jadinya banyak yang kemari. Tapi resortnya di dalamnya tuh banyak yang sudah tutup kayaknya ya. Udah jadi rumah tua semua. Nah kalau kalian ke hotel mungkin ini nih hotelnya nih, Kumala. Nah ini depannya. Itu bagian depan masuknya. Ini hotelnya mungkin tinggal ini dong mungkin. Yang masih proper kelihatannya tuh ada AC apa ya. Nggak tahu rate-nya berapa ya. Tapi orang rata-rata ke pantai turun ke bawah situ aja. Udah, nah ini gue mau naik ke atas mau cari coffee shopnya. Malas bawa mobil teman-teman, karena malas juga ntar keluar masuk karena jaraknya deket cuma 700 meter aja. Nama kafe ada Seruput, ada gua ngap nih. Nanjak soalnya jalannya teman-teman. Oke yuk, dari sini kita ke nih, keluar ini kita ke kanan ya. Nih seru nih jalan-jalan gini teman-teman. Kalau pakai mobil bisa juga, cuman kayak kurang asik aja. Enakan jalan-jalan gini kita bisa nikmati suasana ya di daerah Pelabuhan Ratu ini. Oh, kayak gini teman-teman. Ini banyak hotel-hotel juga nih, hotel-hotel Putri Sari, hotel-hotel murah ya. Tuh tulisannya tuh transit mulai 50.000 ya, mungkin 50.000 tuh cuman 5 jam atau 6 jam gitu. Kalau full mungkin 100 tuh. Ada tarifnya teman-teman. Tuh kan. Bisa juga terima kos-kosan juga nih, ada AC-nya tuh. Yang penting di daerah pantai gini AC ya teman-teman. Gitu ya. Oke, kita sekarang jalan terus ke kafe Seruput. Oke teman-teman, inilah dia kafenya Seruput by INW, ternyata tulisannya ya, I dan W. Nah seperti ini teman-teman.
Kafenya sangat estetik ya, segitiga-segitiga gitu. Sini juga ada area outdoornya ya, seperti beanbag itu. Cuman kalau hujan pasti bubar. Di dalam sana ada yang segitiga-segitiga. Di sini ada parkiran motor. Cukuplah berapa puluh motor ya, dan mobil juga bisa ada beberapa di sana ya. Nah, ini tepatnya ada di depan Alfamart nih, di Jalan Raya Pelabuhan Ratu ya, depan Alfamart persis. Sebelahnya penginapan Kamboja 1 ya. Oke, coba kita lihat ke dalamnya teman-teman. Ini begitu masuk kayak gini tempatnya. Bagus ya. Nah, kita lihat sini dulu ya. Seperti ini. Oh, HP-nya kayak gini teman-teman. Itu ada kaca. Nah, kita lihat seruput namanya. Ini untuk 2 orang. Halo. Ini lihat dulu. Langsung pilih tempat duduk ya atau bagaimana? Sambil dibawa dulu. Sambil dibawa? Oh, boleh. Mesinnya tetap di sini. Oh ya udah, saya bawa dulu aja ya. Boleh. Oke. Jadi kita bawa dulu teman-teman. Yuk kita lihat ya ke dalam yuk. Nah kayak gini di dalamnya. Iya asik ya. Ada area semi outdoor gini. Ada rokoknya juga, bisa buat ngerokok. Nah enak yang di dalam sini kali ya. Ini ada saung-saung. Nah ini. Sini aja ya, asik ya. Di bawah pohon. Sana juga ada rumah segitiga. Kita lihat bentar ya, ini ada rumah segitiga. Di sini ada kayak beanbag gitu. Cuman kayaknya enakan di sini deh teman-teman. Yuk, sini aja yuk. Nah, lebih asik di sini. Oke teman-teman, kita lihat yuk dalam menunya apa aja nih. Nih pakai photobook ini ya. Foto, album foto. Nah, ini ada mie ayam Jakarta tuh 20.000 harganya. Masih worth it lah, tambah topping bakso pangsit 10.000. Tuh ada mie larian salira, nggak tahu ini apa ya, bahasa Sunda ya. Mie larian salira tuh 20.000. Dimsum mentai, ada dimsum juga tuh mentai, mulai dari 25 ribuan teman-teman. Jadi ya murah meriah lah tuh. Terus ada nasi liwet buat botram apa itu. Nah ini mulai dari 40-an ini, tapi bisa buat rame-rame, bisa buat 4 orang ya, minimal 4 orang sampai 8 orang, singlenya 45.000. Ini paket hemat nih, udah semua ini, ada minuman apa 60 ribuan ya, udah mau minum sama es juga lagi, sama kolak. Wah mantap nih. Terus rice ball praktis dan kekinian, mulai dari 25 ribuan, cumi pedas 25, katsu 25 ya. Ini apa lagi nih? Grill barbekyuan nih, self service. Ini 300 sampai 100 ribuan berdua ya. Oke lah. Tuh, ada juga burger, ada spaghetti, ada steak, ada camilannya juga, ada nih french fries, pisang, sosis ya. Macam-macam teman-teman, ada es teler. Ini ada kopi apa nih? Oh bukan, Korean strawberry. Nggak tahu deh apa. Nah, ini kopi-kopian nih. Nah ini sini gue nggak makan berat ya, gue mau ngopi aja, ntar makan beratnya nanti di sana aja, di dekat Pelabuhan Ratunya sana, dekat alun-alun ya teman-teman. Ada kafe juga di sana. Ini kita ngemil-ngemil aja deh. Ya teman-teman, sekarang kita lagi nyantai dulu di Seruput Cafe. Gue barusan aja pesan tadi akhirnya, jadi pesannya cireng dan pisang bakar, coklat keju dan kopi susu ya. Jadi itu aja ya, karena ini gue belum mau makan berat. Ini masih jam 10:30. Jadi kita, karena nanti rencananya gue mau makan beratnya di sana ya, di alun-alun dekat Pelabuhan Ratu sana ada kafe juga yang bagus. Jadi di sini kita cuma sekedar nyantai-nyantai aja lah sambil menikmati pantai ya teman-teman. Nih belakang gue nih, kalian bisa lihat ya, cakep banget ya. Tuh. Ini suasananya mirip-mirip kayak di Anyer teman-teman. Mirip. Cuman bedanya ini ombaknya jauh lebih besar teman-teman. Karena ini di laut selatan ya, pantai selatan. Jadinya ini Samudra Hindia ya. Di sana itu ini Samudra Hindia teman-teman. Kalau Anyer itu kan cuma Selat Sunda. Jadi tempatnya enak sih menurut gue ya. Bisa buat nyantai-nyantai sini asal jangan hujan aja. Datang nih. Oke, terima kasih. Nih, pesanan kita udah datang teman-teman, es kopi susu. Wih. Oke teman-teman, gue jadi mau cerita sedikit ya tadi mengenai perjalanan kita road trip dari Jakarta sampai ke sini ya, ke Pelabuhan Ratu ya. Jadi menurut gue ini jalur yang terbaik bagi kalian yang kurang pengalaman atau kendaraannya nggak yakin ya masih sehat atau enggak, jangan lewat Cikidang lah teman-teman, karena jalurnya cukup ekstrim teman-teman. Tadi gue kesana itu masih pagi, masih sepi. Kalau kalian perginya udah agak siang dan pastinya kan lebih ramai kan, nah itu lebih sulit karena banyak tikungan-tikungan yang patah
dan itu butuh apa ya, gantian gitu loh. Jadi ada belokan, jadi kayak di Sitinjau Lawik yang di Sumatera Barat itu loh teman-teman. Jadi ada satu spot apa dua spot tadi, 2 titik yang nggak ada penjaganya. Jadi itu bahaya banget kalau kalian mau ambil yang jalur sebelahnya itu, sedangkan di atasnya tuh nggak ada yang ngejagain, takutnya ada kendaraan turun gitu. Jadi waduh, sangat bahaya teman-teman. Terus juga jalanannya juga mulai basah tadi ya, karena bekas hujan semalam, jadinya cukup berbahaya bagi yang belum berpengalaman dan kendaraannya yang kurang sehat gitu. Jadi menurut gue mendingan lewat jalur Cibadak aja, lebih dekat. Bukan lebih dekat, lebih aman teman-teman. Tapi jadi lebih jauh sih memang. Tapi ya kalau kalian yakin ya silakan aja. Oke, jadi tadi kita jalan itu jam berapa tadi ya? 5.45. Jam 6 lah kita anggap ya. Nyampe sini tuh jam 9 teman-teman. Jadi kurang lebih 3 jam perjalanan ya. Jauh ya ternyata ya, gila. Padahal cuma di Google Map itu gue lihat cuma 135 km. Jadi ya bensin yang tadi kita habiskan itu cuma 2 bar ya, cuma sampai sini. Jadi termasuk irit lah untuk Ayla itu, 2 bar itu nggak tahu ya berapa liter. Pokoknya irit banget lah. Terus tolnya itu habis 53.000. Udah gitu doang. Mantap. Terus masuk ke pantai tadi tuh, pantai apa? Pantai Kumala tuh 10.000, cuman mobil doang. Orangnya nggak dihitung teman-teman. Nah sekarang kita lagi nyantai di cafe ini, Seruput by E&W. Oke teman-teman, udah dateng makanan dan minumannya. Pertama kita cobain kopinya dulu aja teman-teman ya. Ini dia nih kopinya, kopi susu Cafe Seruput. Enak tapi manis banget. Terus kita cobain berikutnya cireng teman-teman. Cirengnya kayaknya cireng biasa nih. Sayang sekali ya, cirengnya itu cocolannya itu bukan cocolan yang biasa bumbu cireng rujak itu ya, tapi cocolannya cuma sambal gini, saus sambal. Jadi ya coba aja dah. Ya lumayan lah, lumayan, tapi kayak ada yang kurang aja. Karena biasa kan cireng tuh enaknya pakai bumbu rujak ya, tapi ini pakai saus sambal gitu, terus ABC gitu. Jadi kayak rasa kurang aja temen-temen. Tapi enak kok. Ini murah teman-teman, cuma 12.000 aja, murah. Nah sekarang kita berikutnya cobain pisang bakar ya teman-teman. Pisang bakarnya agak menggiurkan nih, disajikannya dengan topping keju parut dan seres. Kita coba yuk. Ini juga murah teman-teman, cuman 17.000. Tuh kejunya melimpah. Nih kita makan yuk. Selamat makan. Wow, enak teman-teman, enak. Pakai kopi. Wah, asik. Udah, gue makan dulu teman-teman sambil nyantai memandangi laut. Tempatnya enak teman-teman, sangat syahdu, adem, karena kita di bawah pohon ini ya. Terus kalau malam kayak cakep nih, ada lampu-lampunya tuh, lampu-lampu kafe biasa. Oke teman-teman, udah selesai kita makan di Cafe Seruput ini. Jadi abis ini kita rencana mau langsung makan siang aja di tepi social space. Jadi dia adanya di dekat alun-alun Pelabuhan Ratu teman-teman. Oke, kita sekarang langsung aja jalan ke sana yuk. Ini udah mulai rame teman-teman. Tuh, tadi sepi kan, sekarang udah mulai rame karena ini udah mulai siang ya. Mau makan siang juga orang-orang lah. Ini itu tadi duduknya situ ya. Oke, yuk. Nah, dari sini belok kanan nih. Ya. Oke, dari sini kemana lagi? Tadi kalau kita lurus tuh balik lagi ke Cikidang teman-teman.
Nah ini kita udah tinggal ngikutin jalan, nanti ada di sebelah kanan. Ya ini kita udah mau nyampe teman-teman. Dari sini kita belok kanan, kiri, nyampe. Mana ya? Oh itu tuh, pinggir laut. Tepi laut. Namanya Tepi Social Space. Coba kita lihat, katanya sih bagus. Ya ini kita udah di Pantai Pelabuhan Ratu nih namanya. Jadi yang dibilang Pantai Pelabuhan Ratu yang ini teman-teman. Sampai banyak. Nah, tadi kita kelewatan teman-teman. Itu depan situ. Dekat Andira Beach. Beach apa itu? Nah itulah ya. Nah ini. Coba yuk. Ini sebelah kiri sini nih. Tepian. Tepi sosial. Ini. Oh iya ini dia. Oke teman-teman, kita udah nyampe di kafenya Tepi Social House. Yuk kita turun yuk. Oke, yuk. Kita parkir sini aja teman-teman. Di kafenya tuh. Turun. Ini kafenya nih, Tepi tulisannya. Kalau motor situ ya, mobil sini aja lah ya. Gua nggak tahu parkir mobil di mana. Sini aja lah udah. Nih, saya lah taruh sini aja dulu, nggak apa-apa lah ya, aman. Nah ini nama kafenya Tepi. Kalau motor parkir di sini. Iya. Udah buka tuh, open. Halo. Pesannya di mana? Di dalam aja. Dalam. Oke. Ya, kita lihat yuk. Hai. Ya ada kaca nih teman-teman. Ya tempatnya kayak gini teman-teman. Tuh, tapi ini panas ya karena ini siang hari, enakan sore sih di sini. Sebelahan juga ada sih sama-sama kafenya mirip-mirip kayak gini teman-teman. Tahu deh sebelah apa namanya ya. Coba kita lihat yuk. Tuh. Ini pantainya, ada pantainya gini, nyambung sih. Tuh. Yang sebelah ini kayak lebih saung-saung gitu ya. Tapi bener kok kita ke tepian ya sini, tepi, ya kan? Nah, kalau ini nggak tahu apa, tapi model-modelnya mirip-mirip lah. Tuh bagus tuh, bisa foto-foto di itu, ada kayu ranting. Tapi ini jam 12 siang teman-teman, panas banget. Udahlah kita makan dulu aja yuk. Ini kayak orang gini nih. Aduh, panas banget. Udah dalam aja dulu ya, yang adem ya. Ya Lus ya. Ini ada toiletnya. Oke, kita cari yang di dalam aja teman-teman. Nah ini yang semi outdoor. Indoornya kayak gini. Yuk. Nah, oke teman-teman, kopi kita udah datang nih, topinya nih. Kita cobain kopi lagi teman-teman. Kopi kedua nih, Tepi Sosial apa nih? Tepi Social Space ya, di Pelabuhan Ratu. Ya gua akhirnya makannya di dalam aja teman-teman karena di luar panas ya, karena ini masih siang ya. Ini jam 12 teman-teman. salah jam ya. Jadi kalau kalian mau main-main kemari enaknya ya namanya ke pantai ya, enaknya kalau nggak pagi banget ya sore teman-teman. Nah ini gue makan di dalam sini yang di indoor ya, nggak ada AC-nya ternyata tuh, cuman kipas angin, tapi ya lumayan lah. Nih gue pesan kopi ini, jadi ini kopi kedua nih, gokil. Tadi yang di seruput itu kopinya kurang oke menurut gua, manisan. Nah yang ini kita coba nih, manis apa nggak? Gue sih udah bilangnya less sugar ya, tapi kita coba aja ya. Nah ini area indoornya teman-teman, tuh ada beanbag-nya. Ini mah kayak kamar ya. Tuh, ini ada kipas anginnya. Nah, seperti ini teman-teman kopinya teman-teman. Wih, asik ya sambil ngopi sambil kita lihat pemandangan seperti ini. Asik teman-teman. Yuk, kita makan dulu di dalam. Ini kalau sisi luar kayak gini teman-teman, kayak di Bali ya. Tuh, tadi kita masuk dari sana, ini masuk kayak gini. Ini area ini ada colokan tapi listriknya nggak ada katanya. Jadi karena gue perlu colokan, gue jadi pindah ke dalam sini teman-teman. Ya teman-teman, ini udah datang nih nasi goreng daun jeruk ya. Tadi kita beli nasi goreng daun jeruk ini harganya di 17.000 teman-teman. Sama satu lagi gue beli mie goreng seafood 25.000 belum datang. Nanti ya kita tunggu dulu ya. Baru datang yang ini nih. Oke teman-teman, udah datang makanannya, kita langsung makan aja yuk. Ini gue pindah ke luar aja nih karena di dalam sana bangkunya tuh aneh, bangkunya tinggi, mejanya tinggi, jadi kita makan bungkuk. Jadi kita keluar aja dari sini ya. Semoga lagunya nggak gitu kedengeran teman-teman. Ini kopinya kita coba makan ya, kita aduk dulu dikit. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi ya. Yang tadi nggak enak sih, kurang lah. Yang seruput itu. Kalau ini lumayan, mendingan banget. Jauh lebih enak dibanding yang tadi ya teman-teman. Mantap. Sekarang kita cobain mie gorengnya ya. Gue pesan mie goreng teman-teman. Mie goreng ini 25.000. Kalau nasi goreng tuh 17, lebih murah.
Yuk kita coba makan yuk. Mie gorengnya kayak apa ya? Nih. 25.000 mie goreng seafood. Mie goreng ayam juga sama 25.000-an teman-teman. Jadi ya murah lah ya. Wow. Enak loh. Cuman porsinya kurang banyak teman-teman. Sayang sekali. Mungkin buat cewek cocok ya. Kalau buat cowok agak kurang. Tapi enak. Jadi sekarang kita cobain nasi gorengnya teman-teman. Cobain nih, 17.000. Enak juga. Nasi goreng daun jeruk. Rasa daun jeruknya berasa. Kalau nasi goreng dapat kerupuk. Kalau tadi mie goreng nggak ada. Enak. Wih, cakep banget teman-teman. Ini kalau sore sih keren banget sih, asli. Duh, sayang banget ya gue nggak nginep ya. Kalau nginep nih enak nih, kita sore bisa main-main kemarin ya. Ini pantainya jauh lebih bersih dibanding yang tadi. Jadi ternyata yang dibilang pantai Pelabuhan Ratu ya ini teman-teman, bukan yang tadi. Yang tadi itu pantai Citepus, pantai apa tuh dia di daerah sana tuh. Yang Pelabuhan Ratu yang di sini. Tuh ada orang foto-foto tuh sambil pakai tripod gitu. Lucu ya. Bikin video-video romantis gitu. Wih, asik ini teman-teman. Wow, mungkin kapan-kapan ke Pelabuhan Ratu lagi harus nginep ya teman-teman, biar bisa merasakan sunsetnya dan sunrise-nya. Oke, seperti ini teman-teman. Saya lihat itu. Cakep ya. Yuk kita jalan yuk, turun yuk ke bawah yuk. Nah ini banyak yang pada duduk-duduk di sini karena udah mulai ademan dibanding tadi lah. Mungkin karena pengaruh awan juga. Padahal ini belum sore, masih jam 1 kali, setengah 1. Nih ada cewek-cewek pada makeup. Nah sana cakep tuh ada ranting apa dahan pohon, batang pohon apa dahan pohon gitu ya. Nah ini sebelah juga kafe juga nih. Dia beanbagnya lebih colorful kayak di Bali gitu ya, warna-warni gitu teman-teman. Tuh cakep. Nah ini pasirnya ini hitam. Tapi ya nggak hitam-hitam banget, sono putih nih. Mungkin karena basah kali ya teman-teman. Nah ini bekas apa? Spot foto kayaknya tadi ini, bekas batang pohon tuh di ketimbun. Nah, sepanjang ini nih banyak kafe-kafe. Nah ini pantainya agak landai ya, jadi cocok kalau buat bawa anak-anak. Cocok buat main-main di pasir maksudnya, bukan main di pantai airnya, jangan ya, bahaya soalnya teman-teman. Di sini nggak cocok buat berenang. Walaupun tetap aja ada yang bandel tuh, di sebelah sana tuh ada main-main sama anaknya. Tapi ya resiko tanggung masing-masing lah ya. Nah bisa lihat tuh sebelah sana tuh ada kapal tongkang. Itu tuh udah langsung Samudra Hindia teman-teman. Foto di sini cakep nih teman-teman. Nih kayak gini. Cakep ya. Banyak kepiting teman-teman, tuh kepiting-kepiting gini, kepiting-kepiting laut ya, kecil-kecil gitu, tuh banyak banget. Ya mirip-mirip di Bali lah ya, cuman ini lebih kotor aja, lebih hitam pasirnya. Tapi vibe-nya ya mirip lah kayak di Bali. Cuman sini nggak ada bulenya nggak ada hari ini, tapi mungkin hari-hari lain ada kali ya. Oke teman-teman, udah selesai kita jalan-jalannya di Pantai Pelabuhan Ratu ini ya. Jadi gue mau balik aja sekarang ke Jakarta. Takutnya kesorean teman-teman, kemalaman atau kesorean nanti sampai Jakartanya. Sekarang jam 1 lebih ya, udah mau setengah 2. Jadi kita langsung cabut aja langsung dari sini. Oh iya, kita pulangnya nggak lewat Cikidang ya, karena kita mau nyobain jalur biasa lewat Sukabumi ya, lewat Cibadak. Pastinya jauh lebih lama. Jadi kita harus lebih awal aja pulangnya, karena selain itu juga gue takut juga ya kalau pulang lewat Cikidang, takutnya tanjakan tadi tuh rame gitu ya. Jadi ya mendingan kita cari jalan yang lebih landai dan lebih aman aja. Yuk, let's go teman-teman, kita jalan sekarang. Jadi ini kafenya ya cukup bagus lah ya menurut gue ya. Nih, Tepi namanya.
Nih parkiran motornya banyak di depan sini, mobil ya bisa kayak gua gini aja nih, atau di seberang-seberang situ juga bisa. Yuk, let's go. Kita langsung balik, pulangnya lewat Sukabumi ya. Itu juga ada kafe lagi tuh, parkiran situ. Kedua atau apa tadi namanya tuh? Yuk. Aduh, banyak pasir lagi. Teman-teman, kita balik teman-teman. Ya teman-teman, kita dari pertigaan ini kita belok kanan ya untuk pulang ke arah Cikidang, juga sama belok kanan, tapi nanti kita di depan nih kita belok kanan lagi kalau mau lewat Cibadak ya. Nanti gua kasih lihat, tadi kita lewat Cikidang sama Cibadak, pertigaannya tuh di depan sini nih teman-teman. Ya, ini kita kembali melewati pusat kotanya Pelabuhan Ratu ya teman-teman. Tadi kita dari arah sana kan, sekarang kita arah baliknya. Kita akan melewati alun-alun, terus nanti kita belok kanan. Kalau lurus ke Cikidang, nanti ya depan ya. Sini juga ada oleh-oleh Sangkuriang tuh, lapis Bogor. Oh, sampai ke Pelabuhan Ratu ya cabangnya Sangkuriang. Nanti depan sebelah kiri itu alun-alun Pelabuhan Ratu teman-teman. Yang tadi pagi kita lewatin banyak anak sekolah bubaran itu tuh. Ini juga ada Janji Jiwa. Nih Janji Jiwa. Ya di pusat kotanya lah ya. Ini sebelah kiri ini alun-alunnya teman-teman. Alun-alun Pelabuhan Ratu tuh. Palabuhan tulisannya, bukannya pelah, Palabuhan. Mungkin bahasa Sunda ya. Nah, nih kalau kita mau ke Cikidang, Parung Kuda tuh lurus. Kalau kita Cibadak, Sukabumi kanan. Kalau kiri ini terminal Pelabuhan Ratu teman-teman. Nah, kalau kita mau pulang lewat Cikidang, lurus ya teman-teman. Cuman kali ini kita mau pulangnya lewat Sukabumi ya, Cibadak teman-teman. Biar ada perbandingannya ya. Nah, dari lampu merah ini kita belok kanan ya. Itu kalau lurus ke Cikidang tuh. Cuman aduh, ngeri jalannya teman-teman. Kita lewat jalan biasa aja. Sebenarnya Cikidang itu jalan alternatif teman-teman. Jalan normalnya nih umumnya ini jalan nasionalnya nih. Makanya nih bisa dilihat itu garisnya, marka jalannya tuh kuning ya. Jalan nasional. Cikidang itu tuh jalan alternatif. Memang jauh lebih cepat, tapi ya seperti yang tadi kalian lihat itu. Tadi pagi gua, waduh gile sih. Itu beneran deh, kalau itu gua ngebayanginnya kalau rame gitu ya, kalau macet itu. Atau kita beriringan gitu tuh pas tanjakan, wah itu sih bingung deh itu. Terus jalannya ya banyak yang rusak lah. Ya udah sekalian kita compare ya, kita bandingkan. Nah, ini kita masuk sini 13.48 ya. Nanti kita bandingkan dengan tadi kita lewat Cikidang. Tadi Cikidang itu gue hitung sekitar 1 jam teman-teman. Kita di jalan itu aja. Dari mulai Parung Kuda itu, gerbang tol Parung Kuda sampai sini nih, sampai Pelabuhan Ratu ini kurang lebih 1 jam teman-teman. Nah, kalau ini lewat Cibadak, berapa gitu ya, berapa waktu yang diperlukan. Jaraknya sih sekitar, selisihnya ya kalau gue lihat di Google Map tuh sekitar 5 kilo sebenarnya teman-teman. Nah, ini kalau Google Map ini bilang dari sini kita sampai Cibadak itu 1 jam 43 menit tuh. Jadi bedanya itu lumayan. Kalau tadi lewat Cikidang itu 1 jam 29 menit. Jadi bedanya hampir 30 menit teman-teman. Menurut Google Map ya. Jadi ntar kita coba. Nah, itu tulisannya Sukabumi Bogor 93 kilo lagi Bogor ya. Sukabumi 55 kilo. Lurus disuruhnya. Kalau kanan itu ke Ciletuh ya teman-teman. Geopark Ciletuh, Laska Hotel dan Resort Ciletuh. Jadi kalau ke Ciletuh ke kanan sini teman-teman. Nah teman-teman, jadi gini nih kekurangannya kalau kita nggak lewat Cikidang ya. Di depan tuh ada truk tanah, jalannya pelan. Jadinya kita tersendat kayak gini. Ini jalanannya tetap berbelok-belok, nanjak, tapi jauh lebih landai dibanding di Cikidang teman-teman. Gitu. Nah ini depan kita ada truk tanah nih. Kita lewatin aja ya karena lambat banget.
Nih dia depan nih. Tapi ini tikungan ya, gue harus tahan dulu. Ini jalur nasional nih dilewatin bis sama truk-truk gini, karena truk-truk tanah seperti ini nggak mungkin lewat Cikidang. Bahaya banget, dia nggak kuat nanti. Nih di sini dia lambat begini. Nah inilah yang bikin kenapa melalui sini tuh jalan lewat sini tuh durasinya lebih lambat. Walaupun bedanya sebenarnya cuma 5 kilo kalau menurut Google Map ya. Beda jaraknya dibandingin lewat Cikidang. Nah ini dia mau nanjak nih. Gue harus jaga jarak teman-teman. Ini bahaya kalau dia sampai nggak kuat. Ini dia bawa tanah apa batu gitu. Ya jalur ke Cibadak ini juga ada tanjakan teman-teman, sama kayak Cikidang, tapi nggak securam di Cikidang. Nih contohnya kayak gini nih. Juga ada belokan tajam juga di sini. Yang kayak letter S gitu juga ada nih depan kita nih contohnya. Tapi ya kayak gini aja nih tuh enak. Ya kan mobil-mobil cc kecil 1000 cc masih bisa. Tuh ini nih tikungannya nih. Lihat tuh ada gambarnya letter S menanjak. Nah cuma segini doang. Ini mah gampang. Motor-motor Beat, Scoopy itu juga nanjak. Lagi mobil yang 1000 cc. Pastinya kuat lah. Ini AC gue nyala terus ya teman-teman. Gak pernah dimatiin dari tadi. Oh patah tikungannya letter S. Tapi enak tuh jalannya halus. Ya masih landai lah hitungannya. Kalau tadi Cikidang itu aduh ampun. Bener-bener patah, terus bener-bener curam, terus jalannya ada yang rusak, ya kan, terus hutan-hutan. Jadi kalau ada apa-apa repot juga. Kalau ini kan banyak warga tuh, banyak bensin. Kalau tadi di Cikidang nggak banyak ya. Bahkan beberapa titik nggak ada tukang jual bensin. Nah teman-teman ini ada bis nih ya, tulisannya Pelabuhan Ratu Bogor AC itu. Berarti memang bener jalur bis tuh lewat sini ya. Kalau naik bis dari Bogor mau ke Pelabuhan Ratu tuh lewat sini teman-teman. Tadi ada bisnya tuh. Nah di sini ada jalan menanjak teman-teman. Sini kita harus agak jaga jarak nih sama yang begini-begini nih. Iya tapi lebar sih. Nah ini agak menanjak. Udah kayaknya di sini doang dah yang agak curamnya. Dibanding Cikidang mah jauh banget sih. Ya di sini kita, aduh kalau lihat di Google Map memang sini jalannya sangat berliku. Ya teman-teman, akhirnya kita nyampe juga di Cibadak nih. Itu depan tinggal sekilo lagi kita nyampe di pertigaan. Kalau yang kiri itu ya ke arah tol Bocimi, Parung Kuda. Kalau belok kanan ke Sukabumi ya. Tuh lihat tuh macetnya tuh teman-teman. Tuh lihat tuh, gue tunjuk tuh ya, tuh bis nyampe ke depan tuh. Ya ini yang bikin macet kalau lewat Cibadak ya teman-teman. Kita lewatin pasarnya gitu ya. Di daerah sini ini pusatnya. Jadi ada tulisan stasiun Cibadak ke kanan. Di mana ya stasiun Cibadak ya? Oh stasiunnya itu kan yang kalau kita naik kereta dari Paledang tuh. Dari Bogor mau ke Sukabumi pasti lewatin Cibadak nih. Tadi tulisannya ke kanan, berarti kanan sini nih stasiunnya nih. Ya teman-teman, kita udah nyampe di gerbang tol nih. Kita ke kanan Bogor, Jakarta lewat jalan tol. Kalau lurus kita ke Parung Kuda. Nama daerahnya Parung Kuda ya. Kita masuk tolnya namanya gerbang tol Parung Kuda ini teman-teman. Nah kita di sisi kanan sini. Oke kita masuk ya. Sekarang jam 15.53. Berarti total
jam teman-teman, dari Pelabuhan Ratu sampai ke gerbang tol sini ya, Parung Kuda. 2 jam lah, kurang lebih ya, 2 jam. Oke, kita udah masuk tol Ho Chi Minh lagi teman-teman. Di depan Gunung Salaknya ketutup awan puncaknya. Cuacanya cerah terus ya, mantap. Sekarang jam 15.56, kita balik ke Jakarta. Ya, kita sekarang udah nyampe di gerbang tol Caringin Utama teman-teman. Kita lihat sini, kita bayar berapa ya. Tadi sih 7.500 ya pas pergi. 36.000. Oh, bayar di sini teman-teman. Kita bayar 36.000 ya. Tadi karena kita dari Parung Kuda, nanti bayar 7.000-nya tuh yang di Ciawi berarti. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita udah di Caringin nih. Kita lagi Ciawi. Ya teman-teman, sekarang kita udah sampai di gerbang tol Ciawi nih. Sekarang jam 16.23. Ya, setengah 5 lah ya. Sini kita bayar lagi 7.500 teman-teman. Ini udah tol kedua berarti ya, 36.000 tambah 7.500. Nanti bayar lagi di dalam kota Jakarta, 11.000 nanti. Oke, kita lanjut. Sekarang setengah 5 ya, mungkin sampai rumah jam setengah 6 atau jam 5-an. Kita lihat aja ya teman-teman. Teman-teman, terjadi kemacetan ya di kilometer 20 di daerah Cimanggis nih, di Jagorawi. Aduh, parah deh. Jadinya kita bakalan nyampe rumah bisa jam 6 ini. Macet. Kalau weekendnya kayak beginilah. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Cililitan ya akhirnya. Aduh, setelah tadi kemacetan yang panjang di daerah Cimanggis ya, tol Jagorawi, nyampe juga kita di sini akhirnya nih. Sekarang ini jam 17 ya, jam 5 lebih 17. Akhirnya nyampe di Jakarta. Ini kita hitung aja Jakarta ya teman-teman. Berarti tadi kita jalan jam 2 ya, jam 2 kurang dikit lah. Berarti 3, 4, 5 ya, 5 jaman lah ya. 5 jam, 3 jaman, 3 jam lebih teman-teman, 3 jam setengah lah kita akhirnya nyampe Jakarta lagi. Walaupun belum sampai rumah nih, ini baru nyampe Cililitan, Jakarta Timur ya, atau Selatan ini ya, anggaplah Jakarta Selatan ya, Cawang. Bensin coba kita lihat. Untuk bensin ini sisa 2 bar ya, udah berkurang lagi ya. Ini gue rasa sampai rumah juga tetap 2 bar teman-teman. Berarti total kita habisnya 4 bar, karena tadi kita berangkatnya tuh 6 ya, kurangin 2 jadi 4 kepakainya. Itu teman-teman. Nih lagi ngantri dulu nih. Waduh, parah teman-teman, baru aja bayar tol gerbang tol Cililitan langsung macet seperti ini. Aduh, Jakarta. Sampai kapan sih macet terus? Ya udahlah ya, ini macet banget teman-teman, gila. Ini udah bayar tol terakhir ya, 11.000. Kacau. Oke teman-teman, karena ini macet banget di gerbang tol Cililitan, jadi terpaksa lah gue closing di sini ya teman-teman ya, dibanding lama banget ini kita ya. Jadi sekarang ini udah nyampe akhirnya kita di Jakarta ya, jam 17.20 nih sekarang ya, kurang lebih ya. Berarti tadi dari Pelabuhan Ratu itu jam 2 kurang ya, kurang lebih 3 jam setengah lah akhirnya kita sampai kembali di Jakarta teman-teman. Ongkos berangkat dan pulang sama aja teman-teman. Untuk tolnya kita habis sekitar 53.000, dan untuk bensinnya gue nggak ngisi sama sekali, cuman berkurang 4 bar ya kalau Ayla. Kalau gue lihat di average nya itu 4,2, berarti sangat irit ya, itu sekitar 1 liter bisa untuk 22 km teman-teman. Jadi ya sangat irit dan keren. Oke, mobil ini sangat irit lah, mantap lah teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi gue rasa cukup sekian vlog hari ini, road trip dari Jakarta ke Pelabuhan Ratu ya, PP ya. Sekalian kita pulang, kita nyobain jalur berangkatnya tuh jalur Cikidang, jalur yang menantang itu, dan pulangnya lewat jalur biasa, lewat jalur Cibadak gitu ya, lewat Sukabumi. Jadi cukup sekian, terima kasih banget bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada vlog gue berikutnya teman-teman, bye bye.
Nih ya, untuk kilometernya kita menempuh 276 km teman-teman, average-nya 4,2. Berarti sekitar 1:22. Aduh, macetnya gila, nggak kuat Jakarta. Nih gerbang tol Cililitan 3 nih. Aduh, belum ntar di dalam kotanya. Aduh.